Sudah. Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu terkasih. Sungguh sukacita malam ini kita dapat berkumpul kembali di persekutuan doa Komsel Tegar. Malam hari ini merupakan satu sukacita dan sejahtera yang sangat berkelimpahan buat kita semua, pribadi lepas pribadi. Ini merupakan suatu kerinduan kita dapat berkumpul bersama, memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan juga kita di-equip oleh hambanya yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sungguh kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita yang dapat mengikuti ibadah setiap Rabu malam, dan ini merupakan satu kemurahan bagi kita. Sebab itu mari kita siapkan hati, kita akan sambut dengan sukacita semua apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Baik teman-teman, mari kita sahkan. Kami bersyukur bukan karena kebetulan Tuhan kami ada di tempat ini semua karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan setiap pikiran, setiap hati, setiap jiwa yang ada di tempat ini Tuhan, di mesbah Koramdio ini Tuhan, di mesbah Tegar ini Tuhan. Biarlah Tuhan, biar setiap kami pribadi apapun persoalan kami malam ini Tuhan, saat kami datang kepada-Mu Tuhan malam ini ada di ruangan ini, kami boleh berjumpa kepada Engkau secara pribadi. Biarkanlah firman-Mu sendiri yang berbicara, menjamah, mengurapikan. Kami yang lemah boleh dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat terjadi pelepasan. Biar Tuhan kami serahkan semua ke dalam tuntunan pimpinan-Mu dari awal pertengahan sampai selesai. Berkati hamba-Mu Brutio yang akan menyampaikan firman dan kebenaran-Mu Tuhan, dan juga Tuhan berkati Bro John Tuhan yang menaikkan pujian penyembahan malam ini, yang memimpin kami Tuhan. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tuntunan tangan kasih-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu saja yang terjadi, biar Roh Kudus ambil alih semuanya dari awal pertengahan sampai selesai, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan Pak John. Amin, haleluya. Selamat malam, kekasih-kekasih, anak-anak kesayangan dari Bapa di surga, ya. Selamat lagi kita bertemu malam hari ini di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, ya. Saya mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali, dan buat teman-teman yang dari Singapura, saya menyampaikan juga selamat kita beribadah kepada Tuhan malam hari ini. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita, mau siapkan seluruh keberadaan hidup kita. Kita mau pusatkan, mau memuji, menyembah Tuhan malam hari ini sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan, biarlah pujian ini menjadi kesaksian kita bersama, agar Tuhan memenuhi hidup kita. Hidup kita bagaikan tanah gersang yang merindukan jamahan Roh Kudus. Penuhilah jadi doa kita bersama hari ini. Hatiku bagai tanah gersang merindukan jamaah Roh Suci. Amin. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai Tuhan. Ingin ku kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan. Penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang
merindukan zaman roh suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai Tuhan. Ingin ku redup kesejukan air hidupmu Tuhan. Haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah ini. Hanya Engkau yang hidup, jamalah hidup Tuhan. Mari nyanyikan nyanyian bersama-sama. Penuhi aku sekarang, penuhilah ini. Hanya Engkau yang hidup, hanya Engkau yang hidup, jamalah hidup Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita merasakan betapa berat beban kehidupan kita bersama. Mari saudara, kita minta kepada Tuhan, mari lupakan doa kita bersama malam hari ini. Biar Tuhan penuhi hati kita dengan jamahan Roh Suci. Tanpa kekuatan Roh Kudus, kita tidak akan kuat bertahan. Nyanyikan sama pujian. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidup. Jadi ini jadi doa kita bersama malam hari ini. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan zaman Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai Tuhan. Itu redup air hidupku Tuhan. Haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah ini. Amin. Haleluya. Hanya Engkau yang hidup, jamalah hidup Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah ini. Amin. Tuhan. Hanya Engkau yang hidup, jamalah hidup Tuhan. Engkau yang hidup, hanya Engkau yang hidup, jamalah hidup Tuhan. Sekali lagi, hanya Engkau yang hidup, hanya Engkau yang hidup, jamalah hidup Tuhan. Saudara, ketika dunia sedang bergejolak hari-hari ini ya, kesulitan yang dirasakan oleh semua umat manusia semakin hari semakin berat ya. Tapi saya percaya Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kepada kita kemenangan melewati hari-hari yang kita lalui saat ini.
kita membawa hidup kita sekarang ke tempat kudusnya Tuhan. Biar Tuhan menjadikan kita sebagai rumah doa ya Tuhan. Haleluya. Menyanyikan pujian ini. Bawa hidupku sekarang tempat kudus Tuhan, di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Amin. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Bawa hidupku sekarang, bawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu Tuhan, di mezbahmu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku rumah doamu, agar semua keluarga, agar semua keluarga datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, haleluya. Jadikan aku Tuhan, doamu, agar semua suku bangsa
datang menyembah. Agar semua keluarga datang menyembah. Agar semua keluarga, agar semua keluarga datang menyembah. Agar semua keluarga, agar semua keluarga datang menyembah. Inilah menjadi doa kami ya Tuhan, agar semua keluarga kami Tuhan datang menyembah kepadamu. Betapa indah saudara pada hari penghakiman, saudara semua kita sekeluarga Tuhan berjalan bersama-sama menyambut Tuhan dalam kemuliaan. Kiranya Tuhan mendengar setiap doa pujian kita malam hari ini, dan di bacaannya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Pak Budi Setiawan. Silakan Pak Budi, Tuhan memberkati. Selamat malam. Mari Bapak Ibu teman-teman, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Malam ini Tuhan kumpulkan kami kembali di Komsel Tegar Tuhan, untuk berkumpul, berfellowship Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Engkau. Diskusi tentang firman-Mu, Roh Kudus ambil alih dari awal, pertengahan, hingga akhirnya pemberitaan firman-Mu, sharing firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hati pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang menuntun, memimpin kami dalam nama Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kami bicarakan malam ini, yang kami sharingkan malam ini, firman-Mu yang akan dibagikan malam ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, membuat kami semakin percaya, semakin yakin kepada Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami menjadi tanah-tanah yang subur dalam nama Tuhan Yesus. Telinga kami menjadi telinga seorang murid dalam nama Tuhan Yesus. Hati pikiran kami fokus mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, hamba bukan apa-apa tanpa Engkau Roh Kudus, dan Roh Kudus yang memimpin, mengurapi lidah mulut bibir hamba saat berkata-kata. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mengurapi setiap, memberkati setiap alat-alat yang kami pakai, handphone, laptop, apapun dalam nama Tuhan Yesus, semua berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar ya Bapak. Terima kasih. Malam ini kami siap untuk sharing firman-Mu. Malam ini kami siap untuk berbagi firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Suara saya terdengar ya? Dengar. Oke. Malam ini saya mengucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya oleh teman-teman dari PIC Komsel Tegar, Om John, Omin, ada beberapa teman-teman yang memang malam ini nggak bisa hadir. Pak Chandra memang lagi ada tugas di Aussie, terus Pak Yugo juga nggak bisa hadir malam ini. Tapi saya percaya malam ini ada Allah Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Oke, malam ini tema saya adalah mengenal Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian, teman-teman, malam ini kita mau sharing, mau diskusi sama-sama, apakah kita betul-betul mengenal Tuhan? Apakah kita pun dikenal Tuhan? Nah, nanti setelah saya selesai bicara, setelah saya selesai, sekalian boleh berbagi isi pikir, boleh tanya, boleh tanya juga, boleh juga nanti kesaksian dengan apa yang nanti malam ini saya sampaikan, sehingga kita terjadi dua arah ya, kita belajar firman Tuhan sama-sama. Oke, amin Bapak Ibu. Oke, kita buka Alkitab kita dalam satu ayat yang nggak asing lagi, Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Karena bisa nongolin nggak? Hosea 4 ayat 6, Dok.
Saya baca ya. Hosea 4 ayat 6. Oke, saya baca, mungkin agak susah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hari ini firman Tuhan datang sama kita, sama saya pribadi juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena memang ini juga dalam perenungan saya juga, firman Tuhan datang bilang begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu baca ayat ini ayat yang mengerikan banget ya. Mengerikan maksudnya gini, mengingatkan kita gitu, mengelingkan kita bahasanya gitu. Firman Tuhan bilang gini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah loh, jadi bagi saya secara pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat penting nih. Kita bilang orang Kristen, kita bilang pengikut Kristus. Jadi sangat penting bagi kita mengenal siapa Tuhan kita, mengenal siapa Allah yang kita sembah. Karena jangan sampai nih kita udah aktif nih tiap hari Rebo ikut Komsel Tegar nih. Tiap minggu kita ke gereja nih. Pas ditanya siapa Tuhan kamu? Jawabnya bingung gitu kan. Atau kamu kenal gak sama Tuhan kamu? Bingung lagi ntar jawabnya. Nah, malam ini kita mau sharing sama-sama. Jadi sangat penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian teman-teman, untuk mengenal siapa Tuhan kita. Karena ayat firman Tuhan tadi bilang begini, kalau kamu nggak kenal Tuhan, kalau kamu nggak tahu siapa Tuhan, maka apa? Binasa. Musnah. Wah, jadi kalau kita nggak kenal Tuhan, nggak tahu siapa Tuhan kita dengan benar, secara benar melalui apa yang Alkitab sampaikan, maka kita pasti kita musnah. Kita buka Injil kita yang lain dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Injil Yohanes 17 ayat 3. Nah, saya mau bacain ini ya. Nah, ini dia. Firman Tuhan bilang gini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang ngomong nih, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang mengenal Tuhan, itu kita bicara tentang hidup yang kekal. Wah, saya juga waktu mempersiapkan, ternyata sebegitu pentingnya kita kenal Tuhan, sebegitu urgent banget kita kenal Tuhan, karena ternyata kalau ngomong bicara kehidupan yang kekal nanti ini, itu bicara tentang mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya mau bilang gini, jadi pengenalan kita akan Tuhan akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Jadi waktu kita bilang kita kenal Tuhan, nah bahasa saya nih, satu langkah nih kita udah punya hidup yang kekal aja. Satu langkah, gitu kan. Nah, waktu kita kenal Tuhan. Nah, begitu. Jadi waktu penting sekali malam ini, kenapa sih ulang-ulang, penting banget kita mengenal Tuhan. Karena yang tadi saya bilang itu, waktu kita mengenal Tuhan, maka kita akan dibawa kepada hidup yang kekal. Nah, sebelum itu saya mau bilang begini, untuk saya kembali ke dasar ya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kembali bicara ke basic. Untuk bisa mengenal Tuhan, untuk bisa tahu siapa Tuhan, jadi kita harus punya dulu nih yang namanya pengetahuan tentang Tuhan, pengenalan tentang Tuhan gitu kan. Kita harus tahu dulu. Nah, malam ini saya mau coba berbagi siapa sih Tuhan kita gitu kan, yang seperti tadi saya bilang kan, jangan-jangan kita udah ikut Komsel setiap Rebo, Komsel Tegar, terus kita udah aktif di gereja, kita berdoa, ditanya siapa Tuhan kita bingung. Nah, sekilas saja Bapak Ibu sekalian, sekilas. Karena kenapa saya mau bagi ini, karena ini penting juga. Siapa Tuhan kita? Nah, dalam kekristenan kita mempercayai akannya Allah Tritunggal, Bapak Ibu sekalian, adalah Trinitas kalau orang bilang. Satu Tuhan
dengan 3 pribadi. Jadi bukan 3 Tuhan ya, Bapak Ibu sekalian, jangan salah. 1 Tuhan dengan 3 pribadi atau 3 peranan. Jadi jangan dibalik. Alkitab bilang 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yang ketiganya adalah 1. Jadi ada 3 pribadi. Nah, ini yang ingin saya mau berbagi sedikit. Yang siapa? Yang pertama itu Bapa yang baik. Kita bersyukur loh Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau kita punya Tuhan yang bisa kita panggil Bapa. Wah, bagi saya itu apa ya? Suatu kehormatan, bagi saya itu wah, kebanggaan. Karena kalau mengacu kepada agama-agama lain, mereka nggak kenal tuh Tuhannya. Mereka cuma paling panggil-panggil aja. Tapi di kekristenan, pengikut Kristus itu punya Tuhan tuh bisa dipanggil Bapa. Nah, kalau bahasa saya Bapa yang baik. Kenapa saya sebut dia Bapa yang baik? Kenapa? Karena dia Bapa yang menyerahkan anaknya bagi kita. Kalau dipikir-pikir ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya orang tua nih kan, saya punya anak 2 gitu kan. Nggak mungkin tuh saya kasih anak saya kepada orang sembarangan, nggak mungkin. Nggak mungkin aja, nggak mungkin gitu. Atau nggak usah dikasih lah, dititip juga saya harus kenal dulu nih. Saya harus kenal dulu kepada siapa saya mau nitipin anak saya. Ya kan, harus kenal dulu, harus tahu dulu siapa yang mau saya titipin, apalagi saya mau kasih. Tapi malam ini saya mau bilang, kita punya Bapa yang baik yang ada di surga itu. Karena cintanya sama kita nih, karena kasih sayangnya sama kita, dia kasih tuh anaknya buat kita. Karena kita tahu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia semua berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Dan kita manusia tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Nah, bersyukur saya bilang sekali lagi. Saya pengen kita kenal siapa Tuhan kita. Itu Bapa yang baik. Dia kasih anaknya. Kita tahu dalam Yohanes 3 ayat 16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah, kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kalau nanti kelak ditanya, siapa Tuhan orang Kristen? Oh, saya punya Tuhan, yaitu Bapa yang baik dong. Kenapa Bapa yang baik? Ya, dia Bapa yang menyediakannya bagi saya. Saya orang berdosa, tapi karena Bapa kasih Yesus buat saya hari ini jadi orang merdeka terlepas dosa. Dia Bapa yang baik. Saya nggak kupas banyak-banyak karena nanti kelamaan. Yang kedua, siapa Tuhan kita? Namanya Yesus, Bapak Ibu sekalian. Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, penebus dosa manusia. Saya bilang, hari ini kalau kita berkumpul di malam ini di Komsel Tegar, kita nyembah siapa? Nyembah Yesus. Kita puji siapa? Puji Yesus. Kenapa Yesus kita puji? Kenapa kita Yesus kita sembah? Karena dia Tuhan kita. Dia Tuhan yang mati di atas kayu salib buat kita. Dia Tuhan yang menyerahkan nyawanya buat kita, menebus dosa kita. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu sekalian. Dalam Yohanes 14 ayat 6 bilang begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga lain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah Tuhan kita. Dia sang juru selamat penebus dosa kita. Jadi waktu kita manusia nih berdosa, dan kita nggak bisa bayar dosa kita. Aduh, kita tahu dong cerita Yesus kan, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit dan dia naik ke surga. Jadi sekali lagi saya bersyukur punya Tuhan yang mau berkorban buat saya, yang mau mengasihi saya, yang mau begitu mencintai saya. Jadi ini penting Bapak Ibu tahu, penting Bapak Ibu ngerti. Kalau tadi kita punya Bapa yang baik, dia serahin anaknya Yesus. Yang kedua, Yesus sendiri mati di atas kayu salib. Kalau Bapa cuma kasih Yesus dan Yesus di dunia ini nggak mati, nggak ada gunanya. Tapi ternyata Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa.
diutus Bapa, dikirim Bapa, dia mati di atas kayu salib sebagai apa? Juru selamat kita. Nah, ini penting kita tahu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Maka itu tadi bilang malam ini kita sembah Dia, kita puji Dia, kita agungkan Dia. Itu namanya Yesus. Yang ketiga, siapa? Nah, ini dia. Saya tadi kan bilang, dalam kekristenan kita mempercayai namanya Tritunggal atau Trinitas. Yang ketiga, Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Saya sekali lagi semua bilang, bersyukur malam ini kita boleh ikut pengikut Kristus. Pertama, kita punya Bapa yang baik. Kedua, kita punya Tuhan Yesus yang mati buat. Yang ketiga, Roh Kudus yang hari ini ada. Yang mana Roh Kudus yang hari ini saya bilang mau ada di dalam diri kita setiap pribadi lepas pribadi yang sudah tinggal dalam diri kita. Firman Tuhan bilang gini kan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Jadi Roh Kudus dikirim, diutus oleh Tuhan Yesus, oleh Bapa untuk berdiam dalam hidup kita. Ngapain tuh Roh Kudus kerja? Wow, dia penghibur kita, dia penolong kita, dia pembela kita, dia pendoa syafaat buat kita. Dia yang ngajarin kita. Waduh, kalau nanti kita ada kesempatan kita ngomong Roh Kudus, panjang lebar Bapak Ibu sekalian. Nah, malam ini saya percaya kehadiran kita malam ini karena juga pun percaya ini Roh Kudus yang menggerakkan kita. Ayo, kita hadir di Komsel Tegar setiap hari Rabu jam 7 untuk Roh Kudus yang dalam hidup kita. Nah, sekali lagi saya bilang, ada satu Tuhan dengan 3 peranan, dengan 3 pribadi yang punya tugas beda-beda, bahasa saya kan. Punya tugas beda-beda. Bapa menciptakan langit dan bumi, terus Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Roh Kudus yang menemani kita. Tapi mereka punya kesetaraan yang sama. Mereka punya kedudukan yang sama. Enggak, Bapa enggak lebih tinggi dari Tuhan Yesus, enggak. Tuhan Yesus enggak lebih tinggi dari Roh Kudus, enggak. Atau Roh Kudus lebih tinggi dari Bapa, enggak. Mereka sama. Setara, kedudukannya setara. Baik Bapa, baik Tuhan Yesus, baik Roh Kudus, sama semua kedudukannya. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi, kenapa saya harus bagikan ini? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai sekali lagi saya bilang gitu. Kita udah lama ikut Tuhan, kita udah lama ke gereja aktif, tiba-tiba kita masih bingung gitu kan. Namanya Roh Kudus apa tuh? Wah, bingung ntar kita. Nah, itu ya. Jadi ada satu Tuhan dengan 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang hari ini tinggal dan berdiam dalam hidup kita. Nah, selanjutnya yang saya bagikan gini. Terus bagaimana cara kita bisa kenal Tuhan? Nah, ini penting juga Bapak Ibu sekalian. Kita udah tahu nih, kita punya Bapa yang baik, ya kan? Bapa di surga. Kita punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita udah tahu juga. Terus kita punya Roh Kudus yang hari ini berdiam dalam hidup kita. Terus bagaimana kita tahu tuh? Nah, bagaimana caranya kita tahu mau kenal lebih dekat lagi sama mereka gimana nih? Saya mau tahu lebih dalam lagi tentang Bapa di surga gimana? Saya mau kenal lebih lagi tentang Tuhan Yesus gimana? Saya mau tahu siapa lagi Roh Kudus gimana? Nah, itu juga penting nih Bapak Ibu sekalian yang harus kita terus cari tahu, bahasa kasar saya. Cari tahu, gali terus gitu. Yang pertama, dari mana kita bisa tahu Tuhan, kenal Tuhan? Merenungkan firman Bapak Ibu sekalian. Alkitab ditulis dari Kejadian, Keluaran sampai Wahyu, itu mencatat perjalanan di mana Tuhan punya kehebatan, Tuhan punya kedahsyatan, di situ Allah Bapa berperan, di situ Tuhan Yesus berperan, di situ Roh Kudus berperan. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, di situ tuh kita akan tahu, kita akan ngeh, kita akan kenal siapa Tuhan. Siapa Yesus, siapa Bapa di surga, siapa Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15 bilang begini. 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Paulus bilang begini sama Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi, waktu kita, mungkin hari ini ada yang Kristennya baru umur 20, baru umur 18, atau baru umur 30, baru bertobatnya, is okay, nggak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Tapi hari ini, mari, kalau kita mau kenal siapa Tuhan kita lebih lagi, mau tahu siapa Tuhan kita lebih lagi, mari kita renungkan firman.
Yohanes 1 ayat 1 kan bilang begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi waktu kita renungkan firman, baca firman, menggali firman, mendengarkan firman dengan benar-benar gitu Bapak Ibu sekalian, saya percaya tuh nanti, nah ini dia, Roh Kudus yang dalam hidup kita nih yang akan memberikan pengertian, mengajarkan kita. Waktu kita baca firman Tuhan, oke, waktu kita baca firman Tuhan, saya belum mengerti ya. Kita berdoa dulu maka itu. Kita berdoa, Roh Kudus, saya mau baca firman. Roh Kudus, kasih dong, bukakan hikmat buat saya. Nah, begitu. Nah, waktu kita baca firman, maka saya percaya Roh Kudus akan beri hikmat-hikmat yang baru, pengertian-pengertian yang baru, sehingga kita, oh ya, enggak lagi, oh ya begini, oh ya begini, oh ya begini. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ditanya, bagaimana kita cara mengenal Tuhan? Ya mulai renungkan firman setiap hari, every day. Apalagi zaman sekarang nih, nggak perlu bawa Alkitab kan. Kalau dulu bawa Alkitab buku tuh, repot kan. Waduh, bawa-bawa dulu kalau di bis, di mana, bawa-bawa Alkitab kan. Repot. Kalau sekarang gampang, ada handphone. Tinggal download aplikasi. Nggak mau baca, gampang juga. Tinggal denger, ada yang audio. Ya kan, firman Tuhan direnungkan itu artinya kan dibaca dan didengarkan juga kan. Nah, bisa download dari situ tuh. Jadi baca merenungkan firman Tuhan bisa berbagai macam cara sekarang. Artinya nggak repot-repot. Kita nggak perlu repot-repot lagi harus bawa Alkitab yang tebal, nggak usah. Tinggal download di aplikasi, baik yang audio atau yang visual, itu gampang Bapak Ibu. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Nah, ini yang luar biasa. Melalui perjumpaan pribadi Bapak Ibu. Dalam menjalin hidup kita nih, kita sebagai pengikut Yesus, orang Kristen, kan kadang ada senang, ada susah, ya kan, kadang ada naik, kadang ada turun gitu kan, kadang ada banyak masalah, banyak problem, tapi kadang-kadang juga kita tersenyum bahagia gitu kan. Saya mau bilang begini Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang tuh dalam proses atau perjalanan hidup kita, di situ kita kadang-kadang kerap kali, seringkali mungkin Tuhan di situ ada. Cuman masalahnya gini, kita enggak nih, di situ ada Tuhan. Masalahnya kayak gitu kan, masalahnya kita enggak nih. Waktu kita menjalani kehidupan kita ini, kita enggak nih, sebenarnya Tuhan ada di situ tuh. Tuhan lagi campur tangan dalam hidup kita. Atau kita asik dengan diri kita sendiri. Nah, itu kan pertanyaannya. Tapi malam ini kalau kita mau tanya, gimana cara kenal Tuhan? Ya itu dia. Melalui kepekaan yang Tuhan kita kasih, maka kita akan lebih mengenal siapa Tuhan. Contoh ya, Ayub bilang begini kan, Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu sekalian, kisah Ayub siapa yang nggak tahu? Tahu. Orang saleh, orang baik hati, orang jujur, orang yang luar biasa di mata Tuhan. Punya harta kaya. Tiba-tiba karena iblis datang sama Tuhan dan iblis bilang, ayo buka dong pagarnya. Akhirnya Ayub ujian, orang bilang ada kena cobaan, orang bilang habis semuanya gitu kan. Sedih nggak Ayub? Sedih. Parah nggak? Parah banget. Nah, tapi saya mau bilang Bapak Ibu sekalian di sini, waktu kita jatuh di bawah, ada nggak Tuhan? Ada. Nah, Ayub, di situ pun Ayub mulai merasakan kan, waktu dia jatuh di bawah, di situ dia menyadari adanya Tuhan. Dan dari situlah bahwa dia baru kenal Tuhan tuh. Oh, dengan mataku, aku sendiri memandang engkau. Jadi kalau hari ini nih Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau kita ngalami namanya sedang dalam proses kehidupan, dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita sedang dalam badai hidup, masalah problem kehidupan, jangan buru-buru sentimental atau jangan buru-buru merasa berkeluh kesah atau bersungut-sungut atau mungkin bahkan kenapa sih? Jangan. Karena mungkin saja ada Tuhan di situ. Yang artinya Tuhan lagi pengen bilangin, ayo kenalan dengan saya gitu kan. Ayo berinteraksi dengan saya. Oh iya, Tuhan kita tuh Tuhan yang pengennya begitu kan. Karena kita tahu kematian Yesus di atas kayu salib itu menjadi jembatan antara kita dengan Bapa di surga kan. Tuhan pengen punya hubungan intim dengan kita. Nah, dalam perjalanan hidup kita itu yang waktu di bawah itu, ini hari yang lagi di bawah, saya percaya mungkin Tuhan hari ini lagi mau bilang sama kita nih, ayo kenal saya lebih lagi.
saya itu Bapak yang baik loh. Saya itu Tuhan Yesus loh yang mati buat kamu loh. Saya itu Roh Kudus loh yang selalu menjadi pembela kamu. Nah, di situ kita kenal. Bahkan kita tahu kan, waktu Rasul Paulus pun sebelumnya dia tolak Tuhan tuh. Dia tolak, bukan dia tolak Tuhan lagi, dia bantai murid-murid Tuhan. Tapi dalam perjalanan dia menuju ke Damsik, dia ketemu Tuhan di situ. Nah, dari situ kan dia baru kenal Tuhan, dia bertobat. Jadi pengalaman hidup kita, Bapak Ibu sekalian, itu bisa jadi salah satu cara Tuhan mengenalkan dirinya kepada kita, atau kita belajar kenal Tuhan. Coba deh, nanti setelah saya selesai bicara, atau nanti selesai dari tempat ini, coba Bapak Ibu merenung nih. Perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan harus diakui ya, harus jujur. Oh iya, ternyata ada Tuhan di situ loh. Ternyata Tuhan lagi pengen ngomong sama saya, cuman saya nggak peka. Nah, malam ini saya mencoba membagikan hal ini. Yuk, ternyata dari pengalaman hidup kita, perjalanan hidup kita, proses hidup kita bisa kenal Tuhan. Kita bisa tahu siapa Tuhan kita. Kita mana tahu kita kalau Tuhan mengasihi kita mana tahu kan? Nah, taunya dari mana nih? Itu dia dari perjalanan hidup kita. Oh, baru saya tahu ternyata Tuhan sayang saya ya. Kenapa saya nggak boleh begini? Kenapa saya nggak boleh begitu? Oh, ternyata ini ya, ternyata itu ya. Nah, tapi di sini saya mau bilang perlu namanya kejujuran dari kita juga, Bapak Ibu. Nah, kenapa seringkali Om John, si Kominardi, ayo datang dong Komsel Tegar gitu kan, atau mungkin di gereja-gereja kan, di gereja Bapak Ibu sekalian, ayo dong hadir. Kalau di Abalov, ayo dong hadir kompak, Koramdio, atau di gereja-gereja lain, hadir kompak, Komsel atau sel group atau apapun namanya. Ayo bergabung di komunitas. Nah, saya mau bilang begini Bapak Ibu sekalian. Nih, hari ini kita kumpul di satu komunitas. Kita ada 24 orang kan. Yang kita ngomongin siapa? Yang kita ngomongin itu tentang Tuhan. Tentang ya Yesus, ya tentang Roh Kudus, ya tentang Allah Bapa. Nah, si A ngomong tentang Tuhan, si B ngomong tentang Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang cinta Tuhan. Nah, kita yang dengar, enggak tuh, oh, baru kenal tuh, oh, baru tahu tuh, oh. Nah, saya mau bilang nih, hari ini saya bisa ngomong hari ini seperti ini di sini, Bapak Ibu sekalian, itu berangkat dari Komsel. Jadi kurang lebih 11 tahun 2009 2010 lah. Saya terhisap di Komsel, Bapak Ibu. Saya terhisap di Komsel gereja saya terhisap di situ. Nah, di situ tuh teman-teman yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain cerita tentang Tuhan, ngomong tentang firman Tuhan, dia kesaksian tentang hidup dia di mana Tuhan tolong dia. Nah, di situ mulai enggak tuh, oh Tuhan Yesus begitu, oh Roh Kudus begitu. Tapi dengan catatan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita juga harus buka hati. Kitanya juga harus buka hati untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Nah, lewat kesaksian yang ada, lewat firman Tuhan yang dibagikan, kita jadi enggak kan, oh ternyata, kita merenungkan firman Tuhan, udah pasti tuh ya, harus kita lakukan tiap hari, melalui proses dalam kehidupan kita, entah itu senang, entah itu lagi diberkati Tuhan, atau entah lagi waktu itu kita dalam masalah, percaya ada Tuhan di situ. Nah, lewat apa lagi? Lewat Komsel Tegar. Kalau Ibu Lice kan, kalau nggak salah dia bilang, saya melalui Komsel Tegar, saya semakin percaya Tuhan. Nah, itu tuh, saya bilang, waktu kita Komsel datang dengan tujuan cari Tuhan, nah bahasa saya cari Tuhan, mau kenal Tuhan, maka kita akan temukan Tuhan di situ. Maka kita akan kenal Tuhan di situ. Jadi itu, bagaimana kita kenal Tuhan? Lewat firman, lewat pengalaman pribadi, lewat sekali lagi komunitas sel. Jadi kalau saya bilang jangan pernah meninggalkan komunitas. Jangan pernah meninggalkan komunitas. Sekalipun memang terkadang ada gesekan di situ. Sekalipun memang terkadang ada namanya besi menajam dengan besi, manusia menajam dengan manusia. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Di situ sebenarnya Tuhan sedang kita sedang latihan otot-otot iman. Kita sedang latihan bagaimana kita semakin percaya sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, itu. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan ini, apa sih? Nah, karena kan temanya tadi mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan kan, Bapak Ibu kan. Nah, ini penting nih. Apa sih tandanya kalau kita kenal Tuhan? Apa tanda kita
Atau apa sih bukti kita kenal Tuhan? Karena mungkin kita bilang begini, oh iya saya tahu Tuhan Yesus kok, saya tahu Bapa di surga kok, saya juga tahu Roh Kudus kok yang bisa kasih karunia buat saya kan tuh, yang bisa kasih karunia berbahasa roh, yang bisa kasih karunia hikmat, yang bisa kasih karunia menyembuhkan. Oh saya juga tahu tuh Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit, yang membuat mujizat saya tahu kok. Nah, itu kan dari perkataan kita, tapi apakah kita betul-betul sungguh-sungguh mengenal Tuhan malam ini? Nah, sekali lagi, kenapa saya bawa tema malam ini? Biar saya pribadi pun mengintrospeksi diri saya. Sebenarnya saya itu kenal Tuhan saya apa enggak gitu? Apakah cuma sekedar kenal sebagai slogan-slogan doang atau pengetahuan doang? Oh, pengetahuan saya doang pinter tentang Tuhan. Nah, dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Dok, Fernando tolong buka deh. 1 Yohanes 2 ayat 3 ini penting banget. 1 Yohanes 2 ayat 3. Bisa nggak, Dok? 1 Yohanes 2, terus di bawah. Terus 1 Yohanes 2 ayat 3. Di bawah terus, bernyanyian baru. Terus bawah lagi, terus. Injil 1 Yohanes. Ya, 2 ayat yang 3. Ayat yang ketiga. Oke. Oke, saya baca. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Alkitab bilang begini, Yohanes bilang begini, dan inilah tandanya, inilah buktinya, bahwa saya dan saudara-saudara kenal Tuhan, tahu siapa Tuhan, punya hubungan intim dengan Tuhan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi simpelnya saya mau bilang begini Bapak Ibu sekalian, orang yang bilang dia kenal Tuhan, orang yang bilang dia mengenal Tuhan, itu berarti orang tersebut adalah orang-orang yang menuruti, melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Gampangnya, dia adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi, waktu kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, waktu kita menuruti perintah Tuhan, waktu kita melakukan dan melaksanakan perintah Tuhan, Alkitab bilang begini, inilah tandanya. Inilah buktinya bahwa kita kenal Tuhan. Jadi waktu Tuhan disampaikan ya, yang Tuhan Yesus katakan, yang firman Tuhan katakan, maka di situ kita akan semakin mengenal Tuhan. Contoh ya. Contoh nih. Alkitab bilang begini, atau Tuhan Yesus bilang gini, ayo belajar mengampuni ya. Nah, kan gitu kan. Belajar mengampuni. Terus kadang-kadang kita, oh Tuhan, nggak gampang mengampuni Tuhan, apalagi dia udah bikin salah sama saya, apalagi dia udah bikin dosa sama saya, nggak gampang. Wah Tuhan saya nggak mau untuk mengampuni dia. Oke lah, saya maafin dia aja lah, saya lupakan dia saja Tuhan, tapi saya belum bisa mengampuni Tuhan saat ini. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita ngomong nggak bisa, berarti kita nggak kenal Tuhan kita. Karena waktu kita kenal Tuhan kita, berarti kita juga tahu apa yang menjadi kehendak dan keinginan dia. Nah, maka itu waktu Tuhan bilang, ayo belajar mengampuni, ayo ampuni dia, gitu kan. Nah, waktu kita ngampuni dia tuh, oh iya. Kenapa sih bilang, oh iya, karena kita punya Tuhan yang pengampun juga loh. Kita tahu kan kita punya Tuhan yang pengampun. Kita juga tahu waktu kita menjadi pengikut Kristus, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita kenal Tuhan, kita menurut perintah Tuhan, berarti ya kita juga melakukan apa yang Tuhan lakukan. Seperti itu. Jadi waktu Tuhan bilang, ayo, hendaklah kamu murah hati, gitu kan. Ayo, jangan jadi dendam, jangan jadi iri hati. Oh, ternyata kita punya Tuhan yang murah hati. Kita punya Tuhan yang nggak dendaman loh. Yang dia udah dicambuk, yang udah di mata kotai duri, yang udah ditombak, yang udah diludahin. Ternyata Tuhan nggak dendam loh. Tuhan bilang gini, ampunilah mereka Bapak, karena mereka nggak kenal, nggak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, itu dia Bapak sekalian. Waktu kita pun menjadi pelaku-pelaku firman, waktu kita pun kita akan semakin kenal Tuhan kita. Kita akan semakin mengenal Tuhan kita. Kenapa? Oh iya, Tuhan ternyata dia Allah yang baik, dia Tuhan yang baik, dia Bapa yang pengampun.
Jadi tanda atau bukti kita mengenal Tuhan adalah kita menuruti atau melakukan perintah Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Ini pun nanti boleh Bapak Ibu sekalian sharing juga. Nah, terus tanda kita dikenal Tuhan apa? Nah, ini luar biasa lagi. Dalam perenungan saya, sekali lagi, dalam saya menyiapkan materi ini, berarti Tuhan, saya kenal Tuhan, Tuhan harus kenal saya dong. Ya iya, Bapak Ibu sekalian. Harus. Jadi bahasa kasarnya bukan cinta bertepuk sebelah tangan, bukan. Saya kenal Tuhan, Tuhan nggak kenal kita, itu repot. Itu repot. Nah, apa tanda kita? Tanda kita dikenal Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 3 bilang begini. 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allahnya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allahnya. Jadi, kalau yang tadi kita menuruti perintah Tuhan, maka kita kenal Tuhan. Nah, ini luar biasanya apa lagi? Waktu kita mengasihi Tuhan, mengasihi Allah, dia dikenal Allah. Saya cuma mau bilang, sekali lagi ya, pengertian, pemahaman, pewahyuan yang saya hari ini terima, saya cuma bilang bersyukur sekali lagi. Kita buka Injil Yohanes 14 ayat 21. Ini kata kuncinya. Dok, Yohanes 14 ayat 21, Dok. Ayat yang nggak asing lagi sih sebenarnya. Injil Yohanes 14 ayat 21. Ini nggak asing lagi. Yohanes 14 ayat 21. Nah, ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu sekalian, saya cuma mau bilang sekali lagi, kita punya Tuhan yang luar biasa. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi ternyata tanda atau bukti kita mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan satu, melakukan perintahnya, atau dengan bahasa lain mengasihi Tuhan. Jadi malam ini coba cross check. Nah, sorry itu saya bahasa saya, kita intervensi di kita. Apakah kita mengasihi Tuhan, gitu kan? Apakah kita menuruti perintah Tuhan, Bapak Ibu sekalian? Karena begini, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai Tuhan bilang begini nih. Kita tahu kan Matius 7 ayat 22-23. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Wow, ini orang-orang hebat, Bapak sekalian. Bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tapi ayat 23 bilang begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Miris, Bapak Ibu sekalian, mengerikan, menyedihkan. Ternyata waktu kita, sepertinya seolah-olah kita kenal Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, seolah-olah ya, kita kusir setan, bla bla bla. Ternyata semua dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Terus Tuhan bilang nggak kenal. Jangan sampai, Bapak Ibu sekalian. Nah, malam ini makanya saya bilang, ini pun menjadi PR buat saya hari ini. Karena waktu kita bilang kita kenal Tuhan dan dikenal Tuhan, di situ kita mengasihi Tuhan. Di situ kita melakukan perintah Tuhan. Jadi malam ini ada satu statement saya bilang gini, sejauh mana kita melakukan perintah Tuhan, sejauh itulah kita mengenal Tuhan. Dan sejauh mana kita mengasihi Tuhan, sejauh itulah kita dikenal Tuhan. Jadi waktu kita melakukan perintah Tuhan, kita kenal Tuhan. Waktu kita mengasihi Tuhan, kita dikenal Tuhan. Hari ini menjadi introspeksi saya pribadi juga, Bapak sekalian. Sejauh mana kita sudah menurut perintah Tuhan, dan sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh mana kita sudah mengasihi Tuhan. Karena itulah yang menjadi standar, bahasa saya menjadi standar, menjadi bukti, menjadi tanda kita mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan, Bapak sekalian. Ayat terakhir saya mau bacain, ayat terakhir. Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Firman Tuhan bilang begini, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar
Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi malam ini saya tutup di ayat terakhir. Saya mau bilang, mari kita Bapak Ibu Saudara, mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Waduh, ini pakai berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak main-main lagi. Jadi malam ini, mari. Karena sejauh mana kita melakukan perintah Tuhan, itulah sejauh kita mengenal Tuhan. Dan sejauh mana kita mengasihi Tuhan, itulah sejauh kita dikenal Tuhan. Jadi malam ini pesannya, ayo kita mulai introspeksi diri, mulai mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar melakukan perintah Tuhan? Karena itulah standar atau bukti kita mengenal dan dikenal Tuhan. Amin. Thank you, Om John. Oke, terima kasih Pak Budi Setiawan atas kebenaran firman Tuhan ya. Kita dituntut untuk lebih mengenal Tuhan hari-hari ini ya. Jadi banyak orang yang tahu tentang Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Tadi Pak Budi bilang kalau kita melakukan kebenaran bahwa kita mengasihi Tuhan ya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, baru kita dikenal oleh Tuhan. Kira-kira begitu ya. Jadi waktu kita percaya itu belum tentu sesuatu yang dikatakan mengenal. Ya, banyak orang hanya tahu tentang Tuhan menurut saya ya. Saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 ya, Saudara. 1 Yohanes 4 ayat 8 itu berbicara tentang barang siapa mengasihi, ia mengenal Allah. Ya, jadi Allah itu adalah kasih, kata firman Tuhan. Jadi banyak orang yang Kristen hanya tahu tentang Tuhan. Saya selalu membahas tentang hal-hal ini dengan teman-temannya. Misalkan saya tahu Pak Tio, tapi apakah Pak Tio tahu saya, itu kan belum tentu urusannya. Tapi kalau saya kenal Pak Tio, saya katakan saya kenal Pak Tio, pasti Pak Tio kenal saya, karena jarak berjauhan aja kalau kita berpandangan mata, bertatapan mata, tanda orang kita saling kenal, kita bisa lambaikan tangan, ada gerakan tubuh. Tapi kalau hanya tahu tentang Tuhan, saya berdiri dengan Pak Tio sudah di samping-samping di mall, saya nggak tahu, Pak Tio juga nggak tahu saya cuma bilang ini ke teman saya, ini Pak Tio Budi nih, Pak Budi Setiawan. Nah, itu berarti kita cuma tahu tentang Tuhan. Nah, hari-hari ini, saya katakan banyak orang yang hanya tahu tentang Tuhan tapi tidak kenal. Nah, firman Tuhan malam ini mau mengajak kepada kita semua untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Ya, dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yaitu berbahaya, saudara. Kita hanya tahu tentang Tuhan, tahu tentang Allah, tapi tidak mengenal secara pribadi. Bagaimana kita mengenal secara pribadi? Saya katakan melalui pengalaman hidup. Ya, kemarin kita sedang membahas tentang percaya kepada Tuhan dan mempercayai. Kalau orang katakan percaya kepada Tuhan, itu hanya sekedar pengetahuan. Saya percaya kepada Tuhan karena saya membaca firman Tuhan. Dalam Alkitab ditulis Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Nah, itu kita tahu pengetahuan. Tapi mempercayai Tuhan, itu adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, malam hari ini saya percaya kita ada banyak orang-orang yang sudah lama jadi orang Kristen. Mari kita mau belajar sama-sama malam hari ini untuk kita bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan ya. Saya berikan kesempatan, mungkin ada yang mau bertanya, ada Pak Hengki di sini, Pak Koi, ada Pak Alfian, ada Pak kawan saya ini Pak Tommy Jaya, ini seorang penasihat hukum ya. Masih keluarga saya ini, Pak Tommy Jaya. Selamat malam Pak Tommy. Masih mute Pak. Speakernya belum dibuka, mic-nya. Ya, selamat berjumpa ya. Saya beberapa kali mengundang beliau ini, cuma kesibukannya baru malam ini muncul di Zoom kita ya. Beliau seorang lawyer. Saya katakan Pak Tommy, kita banyak orang yang hanya tahu tentang Tuhan tapi tidak mengenal. Nah, untuk mengenal Tuhan kita harus punya pengalaman pribadi.
baru kita mempercayai Tuhan itu. Banyak orang hanya percaya tentang Tuhan tapi tidak mempercayai. Itu berbeda, ya. Kenal dan pengenalan akan Tuhan melalui pengalaman. Ayub kemudian melalui pengalaman penderitaannya, dia bilang, dulu saya tahu Tuhan dari kata orang. Mungkin hanya dari membaca firman. Tapi melalui pengalaman pribadi dia, penderitaannya, baru dia mengenal Tuhan, melihat Tuhan secara jelas. Nah, malam hari ini seberapa banyak kita yang sudah hadir, mari kita mau membahas bersama-sama ya. Saya berikan kesempatan buat Pak Hengki dari Australia. Silakan Pak Hengki. Kita bisa sharing malam hari ini. Ada pandangan-pandangan yang lain Pak Hengki? Pak Hengki masih mute kali. So, Pak Tommy ada pandangan tentang firman Tuhan ini? Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran jelas. Suara saya kedengaran? Kedengaran? Iya, selamat malam. Iya, malam. Saya kebetulan agak terlambat mengikuti, jadi kalau bisa yang lain dulu saya mendengar, karena saya agak terlambat tadi. Saya tinggal di ujung. Ya. Oke. Pak Alfian, ada yang mau ditambahkan Pak Alfian? Ada Ibu Stara juga di sini. Pak Hengki, silakan. Saya dengerin dulu Pak John. Ya? Izin ya. Dengar dulu aja, lewat dulu ya. Ya. Pak Hengki, silakan Pak Hengki. Iya Pak John, sorry. Ini tadi saya udah tulis sih, maksudnya kan tadi Budi ngomong benar ya. Ciri orang mengenal Allah itu dia hidup mengasihi Tuhan, dia melakukan firman Tuhan. Tapi tadi saya sempat tulis di chatting, ada satu ciri kalau orang tuh tidak mengenal Allah. Itu kan tadi saya tulis ya di Lukas 12:29. Kan firman Tuhan bilang gini, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau akan kamu minum, jangan cemas. Semua itu dicari bangsa-bangsa dunia yang tidak mengenal Allah. Berarti kalau kita masih bolak-balik cemas, mikirkan apa yang akan kamu makan, minum, itu berarti kita nggak percaya pemeliharaan Tuhan. Berarti kita nggak kenal Tuhan kita itu sanggup memelihara kita. Nah, terus tadi saya tulis juga di 2 Petrus 1 ayat 8. Ini mengenai Allah ya. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi bergiat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Tuhan, Kristus Tuhan kita. Lalu apa itu yang harus punya berlimpah-limpah? Nah, itu ternyata kita harus baca di 2 Petrus 1 dari ayat yang 5 sampai 7-nya. Coba saya buka 2 Petrus. Tadi saya udah baca, lihat. Sorry, bentar. 2 Petrus 1 ayat 8. Ini ya kan? Ya kan? Jadi untuk bisa berhasil mengenal Tuhan apa? Kita harus memiliki semuanya itu dengan berlimpah-limpah. Kamu akan dibuat, ya kan? Apa itu? Yaitu dari ayat 5-nya. Justru itu kamu harus dengan sungguh-sungguh ya, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ya pertama kita harus punya iman. Percaya Yesus Tuhan, kita karena iman itu kita diselamatkan kan ya. Jadi kita diselamatkan bukan berbuat baik loh, karena iman. Tapi iman itu nggak cukup. Kita harus sungguh-sungguh tambahkan pada itu kebajikan. Itu juga masih belum cukup, masih harus tambah lagi pengetahuan, harus tambahkan lagi penguasaan diri, tambahkan lagi ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara dan kasih kepada saudara. Terus kita harus tambahkan sampai itu semua berlimpah-limpah. Baru kita akan dibuat berhasil dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Jadi mengenal Tuhan itu nggak gampang, nggak cuma sekedar dengar Tuhan begini, ngalami begitu, itu benar kita kenal. Tapi kalau mau betul berhasil dalam pengenalan Tuhan, kita harus punya berlimpah-limpah apa? Iman yang berlimpah-limpah, kebajikan yang berlimpah-limpah, pengetahuan yang berlimpah-limpah, penguasaan diri yang berlimpah-limpah, kesalehan yang berlimpah-limpah, ketekunan yang berlimpah-limpah, kasih yang berlimpah-limpah. Baru itu kita bilang berhasil dalam pengenalan Tuhan. Yaitu apa? Kehidupan kekal. Tadi Budi bilang ya, kehidupan kekal itu adalah mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Ya itu dari saya itu aja. Jadi nggak segampang yang kita pikir mengenal Tuhan itu. Oke.
Oke, Pak Hengki. Terima kasih. Jadi soal pengenalan setelah semakin kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, enggak mudah. Sebabnya saya katakan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi, harus melalui pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ya, saya mengutip Ayub, dia dulu hanya mengetahui Tuhan dari cerita orang. Tapi sesudah dia mengalami penderitaan, dikatakan dalam Ayub bagian terakhir ya, dikatakan bahwa sekarang aku bukan mendengar dari kata orang, tapi aku melihat Tuhan. Aku mengenal Tuhan secara pribadi. Ini hal yang penting bagi kita semua malam hari ini. Ya, jadi pengenalan akan Tuhan banyak kali itu diawali dengan masalah-masalah penderitaan dalam kehidupan kita yang Tuhan luaskan, baru kita punya pengalaman pribadi mengenal Tuhan dan mempercayainya. Bagaimana Pak Gunadi? Silakan Pak Gunadi, kita mau sharing malam hari ini. Pak Gunadi ini telah ditolong oleh Tuhan melalui... Ya, saya nggak bisa buka video Pak John, tapi saya mau sedikit. Bagus sekali firman ini yang disampaikan Pak Budi hari ini, bahwa banyak kita sebagai anak Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan apa adanya, seringkali dengan teori. Tapi di sini Pak Budi tadi mengatakan orang yang mengasihi Allah itu yang dikenal oleh Allah. Kalau kita mungkin mengenal Allah lewat Tritunggal itu kan, tapi menurut saya yang paling penting Allah mengenal kita apa enggak. Kalau kita umpamakan 5 gadis bodoh dan bijaksana itu semuanya 10 itu anak Tuhan menurut saya. Semuanya itu kenal Tuhan. Tapi yang 5 itu nggak berhasil masuk ke zaman pesta ya, karena dia tidak mengenal Tuhan. Gitu. Terus banyak orang berpikir, sebagian orang berpikir bahwa kekristenan itu adalah agama yang pasif. Jadi cukup berdoa sama Tuhan, lalu nanti tunggu jawaban Tuhan. Tuhan akan bertindak. Hari ini saya belajar firman Tuhan tadi pagi, kebetulan saya ada pertemuan teman-teman. Kita baca di 1 Timotius 6 ya, bahwa Paulus mengatakan sebagai orang percaya itu kita harus aktif. Makanya saya kutip ayatnya di 1 Timotius 6 ayat 11 ya. Paulus mengatakan jauhilah, kejarlah. Kalau di ayat 12 bertandinglah. Jadi Paulus ingin seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar kita mengenal Tuhan lewat baca firman Tuhan lalu berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Tapi Paulus ingin mengatakan kita harus melakukan latihan. Latihan apa? Untuk baca firman setiap hari dengan disiplin, lalu taat melakukannya. Dan memang tidak mudah. Memang ada firman Tuhan mengatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, ya kan? Inti dari kekristenan menurut saya cuma satu paket ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kalau saya nggak salah ingat minggu lalu saya masih ada sedikit tentang anak muda itu kan. Anak muda itu sudah melakukan semuanya, sudah dilakukan. Dia seorang yang kaya, dia hidup tidak membunuh, tidak berzina, dia mengasihi. Sampai saya kemarin sedikit nyeleneh, saya akan tanya, emang Tuhan inginkan semua anak muda yang kaya itu menjadi bangkrut? Padahal dengan dia kaya kan dia bisa menjadi berkat, ya kan? Semua sudah ditanyakan, dan Yesus waktu anak muda itu menjawab, ya, aku sudah melakukan itu. Dan Yesus percaya. Ada satu yang Yesus tidak tanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Itu dia tidak tanyakan. Maka waktu dia bilang, jualah semua hartamu, ikutlah aku. Dengan sedih anak muda itu pergi meninggalkan. Padahal anak itu sangat saleh menurut saya. Dia begitu taat menjalankan semua perintah yang digariskan oleh hukum Taurat, termasuk mengasihi sesama. Maka Yesus ingin ngetes, jualah semua hartamu, supaya engkau bisa mengikut aku. Malah dia pergi. Jadi keselamatan hilang. Karena yang paling penting menurut saya itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tapi Pak Budi hari ini begitu gamblang menjelaskan ayat-ayatnya ya, bahwa yang paling penting menurut saya itu bukan kita mengasihi Allah, tapi Allah apakah mengasihi kita. Itu
Kalau Allah tidak mengasihi kita, kita akan menjadi 5 gadis yang bodoh itu. Tidak akan masuk dalam perjamuan anak domba. Makasih Pak John. Oke, Pak Gunadi, terima kasih ya. Siapa lagi yang mau ingin membagikan, meneguhkan kebenaran firman Tuhan? Mungkin ada Pak Akoy. Ada masukan Pak Akoy, ada peneguhan? Nggak ada, Pak. Haleluya. Ibu Stara. Shalom, Pak Shalom. John dan semuanya. Sedikit kesaksian ya. Yuk. Saya boleh beri kesaksian sedikit ya. Silakan. Kemarin waktu hari Minggu pulang gereja, terus saya pergi ke PIM ya. Sore-sore jam 5 sama anak sama suami. Di situ saya jatuh. Karena anak saya tarik saya, ayo Ma. Saya lagi ada telepon. Pegang telepon, terus ditarik-tarik untuk di kaca itu yang di bawahnya itu ada restoran kan, kaca. Terus saya bilang nggak mau. Dia tarik, akhirnya saya jatuh. Jatuh di 6 titik, kepala, tangan, kaki, terus saya kena itu pot kembang yang besar, terus saya itu secara manusia saya pikir udah something happen yang inilah ya, kepalanya mungkin berdarah apa semuanya. Terus saya tertidur, tetapi di situ saya langsung memperkatakan, Roh Kudus, tolong aku, darah Yesus. Yang setiap pagi kita lakukan perjamuan kudus, yang setiap pagi kita dengar firman Tuhan, itu langsung terjadi. Begitu saya jatuh, saya terus, darah Yesus menyembuhkanku. Tuh Roh Kudus tolong aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam 10 menit P3K datang, bawa kursi roda, baru saya mau dibawa ke Pondok Indah Hospital, mau di P3. Terus saya bilang tunggu dulu, saya bangun pelan-pelan, masih sedikit goyang kepala kanan ya. Terus saya terus komat kamit, saya percaya Tuhan, ini tubuhku Engkau ada di dalam tubuh. Dan itu benar-benar mujizat terjadi. Dan waktu malam anak saya sudah terkejut. Waktu saya dia bilang yuk kita bawa pergi ke hospital mah. Saya telepon, saya punya yang saraf kejepit itu orang yang bisa menyembuhkan itu. Saya pikir nanti ini pasti otot-otot sudah rusak. Dia telepon, Bu Stara, saya tuh di Bogor. Nanti jam 10 malam baru saya kembali. Nah, itu kira-kira jam 6. Dia bilang nanti 6:30 baru. Tapi saya pergi ke saraf kejepit itu, saya nggak mau ke dokter, nanti di foto, di ronsen segala macam. Itu Roh Kudus bilang pergi aja ke situ. Saya ke situ tengah malam, terus selama 3 jam Pak John, kaki saya sudah bengkak, merah dan sakit, dan benar-benar tulangnya itu kayak udah bukan lepas, kayak keseleo gitu ya, nggak bisa jalan. Tapi terus saya masih juga ibadah sama di Belanda dengan Pak Victor. Saya dengar itu imannya Ayub. Saya taruh kompres saya luar biasa itu. Benar-benar ketika kamu melekat dan imanmu percaya kepada Yesus, itu semuanya waktu saya jatuh kena itu, saya percaya itu Tuhan itu mengelahkan saya. Dan waktu saya ke saraf kejepit itu, Bapak itu bilang begini, Bu, kalau bukan Ibu, saya nggak bakal pegang. Udah jam 11 malam ini, pergi ke Selipi situ ya. Terus, karena Ibu tuh orang benar, dilindungi Tuhan. Aku bilang, orang baik kali ya. Amin, Pak. Gitu. Saya bilang, ini orang Muslim bisa bicara begitu. Sini, saya bilang, Pak, ini ada 6 titik ya. Kepala, leher, semuanya. Diangkat tangan kanan, benar-benar itu saya dikembalikan. Diangkat, ditaruh, kembalikan, tulangnya masuk. Tangan kiri juga diangkat, dimasukin. Tapi di sini saya mau beri kesaksian. Ini ya, Tuhan izinkan ini terjadi. Dan malam-malam saya langsung tidur. Besok paginya, Bapak itu bilang ini, Bu, enggak apa-apa. Pak, ini kepala saya, Pak. Gitu. Kayak ada ini semua. Enggak, Pak. Bu, percaya
percaya. Dia bilang gitu, ibu dilindungi Tuhan. Aduh, saya tuh benar-benar ya Tuhan, Engkau ada di dalam hatiku. Roh yang ada padaku lebih besar Tuhan. Dan aku komat kamit, aku terus percaya imanku. Darah Yesus dan itu tidak apa-apa Pak John, terjadi bengkak saja. Saya kompres sampai besok dan malam saya bangun ya. Saya langsung stretching kaki saya. Saya lupa kalau saya itu semuanya udah kesakitan ya. Tapi langsung saya berkoramdio itu 5.20, 5.30 mulai. Di situ saya beri kesaksian. Nah inilah ya, kalau kita percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh kita mengenal, melekat. Iman kita tidak goyah, kita percaya semuanya. Ini Tuhan yang menciptakan, bahkan Dia yang mengetahui saat kita duduk dimanapun kita berada. Puji Tuhan, ini hari yang ketiga saya merah-merahnya sudah hilang. Dan waktu saya kesarap kejepit itu tulangnya dikembalikan. Bayangin kalau saya udah pergi ke dokter, entah dikasih minum obat apa. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Siapa yang menyembuhkan aku? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kita semua tetap terus teguh. Haleluya. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih ya. Semoga dipulihkan oleh Tuhan ya, yaitu pengalaman. Melalui pengalaman kita akan mempunyai kesaksian tentang Tuhan. Oke, Pak Tommy mungkin boleh mentambahkan, sudah menangkap kurang lebih materi. Ya, kalau terkait dengan tema pengenalan akan Tuhan, saya mungkin bisa memberikan satu ilustrasi ya. Ketika kita membeli TV yang baru, apalagi TV sekarang kan ada smart TV dan sebagainya. Tidak seperti TV-TV yang zaman dulu, TV tabung. Kalau sekarang lebih modern, lebih rumit. Ketika kita membeli, ya, kemudian kita membuka kardusnya, lalu kita berpikir kita bisa menghidupkannya sama seperti TV saya yang dulu gitu ya. Kita main pencet sana, pencet sini, pencet sana, pencet sini. Akhirnya TV-nya rusak justru. Karena apa? Kita mau mengenal TV yang baru ini, smart TV ini, dengan pola berpikir bahwa saya punya TV yang dulu mungkin sama ini, seperti ini. Cara mengoperasikan pun saya berdasarkan apa yang saya alami TV-TV saya yang dulu. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita membaca buku panduan. Setiap televisi yang baru itu ada buku panduan. Maka kita harus melihat step by step bagaimana cara mengoperasikannya, menyetel warnanya, pencahayaannya, suaranya, memprogram channel, dan sebagainya. Kemudian kita hidupkan, baru kita terhubung dengan stasiun televisi, entah channel yang mana, RCTI, Indosiar, dan sebagainya. Nah, itu hanya ilustrasi. Untuk mengenal Tuhan, hampir sama seperti itu. Ya, kalau kita mengenal Tuhan, yang paling utama adalah melalui firman. Karena di situ kita bisa mengenal pribadinya, karakternya, sifat-sifatnya, kan, kasih Tuhan dan sebagainya ada di situ. Kita harus membaca firman Tuhan dan berdoa. Ketika kita baca firman, Efesus 1 ayat 13 berkata, ketika kamu membaca firman Tuhan, kamu percaya, kamu dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi firman Tuhan dan Roh Kudus seperti dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau ada penyertaan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, seperti yang Ibu katakan dari kesaksian Ibu itu, kita harus membaca firman Tuhan. Kalau kita hanya mau Roh Kudusnya saja, tidak membaca firman Tuhan, itu ada yang kurang, tidak lengkap. Efesus 1 ayat 13 berkata, ketika kamu baca firman Tuhan, percaya kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, saya dulu baca Alkitab malas. Ya, mungkin seperti banyak orang ya. Membaca firman Tuhan kadang-kadang kita menyamakan dengan buku-buku psikologi, buku-buku motivasi. Saya makanya agak malas. Saya lebih baik membaca buku-buku
psikologi motivasi yang ditulis oleh para ahli gitu. Tetapi ketika saya membaca di Ibrani 4 ayat 12, Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi Injil itu, firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Lalu Ibrani 1 ayat 3 berkata, Yesus itu adalah gambar dan rupa Allah yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Jadi ternyata firman Tuhan itu ada kuasa. Ya, tidak hanya terdiri dari kata-kata, dia punya kuasa. Ketika kita membaca dan kita menerapkan, seperti tadi Pak John katakan, kita terapkan melalui pengalaman itu, di situ kuasa firman Tuhan berlaku untuk kita. Ibrani 1 ya, ayat 3. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Nah, jadi itu saja dari saya. Mari kita membaca firman Tuhan terus menerus, dan selain kita berdoa, kita membaca firman Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita bicara, Tuhan yang mendengar. Harus ada kesempatan juga Tuhan berbicara melalui firman, kita mendengar. Jangan kita bicara terus, kita suruh Tuhan yang dengar melalui doa. Kita mesti diam, Tuhan berbicara, saya yang dengar. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Tommy. Pak Tommy Jaya ini lihat susunan kata-katanya, itu seorang penasehat hukum. Jadi luar biasa ya. Kita, kalau saya baca dalam tadi Hosea 4 ayat 6 ya, ada kata-kata di sini yang saya dapatkan semacam remanya. Dan engkau melupakan, ada kata-kata pengajaran Allahmu. Nah, kalau ada kata-kata pengajaran itu berarti ada yang kita harus belajar. Belajarnya di mana? Yaitu saat kita membaca kebenaran firman Tuhan ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena sejak kecil saya sudah dididik di sekolah minggu ya. Kemudian di remaja, pemuda, sampai dewasa. Jadi banyak makan firman Tuhan. Penting juga ya, selain kita membaca itu, saya tidak salahkan orang yang rajin membaca firman Tuhan ya. Tapi seberapa banyak kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ini paling penting. Kalau kita hanya membaca dan belajar, lama-lama kita jadi orang Farisi. Ya, Tuhan Yesus katakan bahwa mereka itu seperti kubur yang berlabur. Jadi kelihatan rohani, tapi prakteknya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang diminta oleh Tuhan sekarang ini bagi kita belajar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi di firman Tuhan dikatakan, yang saya ingat waktu itu katakan, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi ada beda ya, membaca dan merenungkan. Kalau membaca ya sekelas kita baca saja, tapi kalau merenungkan kita menyimak satu persatu, maka akan keluar rema. Tadi saya membaca lagi ulang, maka saya menemukan kata-kata, dan karena engkau melupakan pengajaran. Nah, ini berbicara pengajaran kan berarti ada sesuatu yang kita pelajari. Ya, pelajari dari firman Tuhan. Nah, penting malam hari ini semua kita yang hadir ya, bagaimana kita menyikapi tentang ajakan Tuhan malam hari ini ya. Agar supaya jangan kita sudah percaya kepada Tuhan, tapi kemudian binasa gitu loh. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, ini Pak Budi Setiawan ini malam ini membuka semua kebenaran firman Tuhan ya. Tentang mengenal Tuhan, kalau saya berpendapat mengenal Tuhan itu tidak cukup hanya dengan membaca. Dengan membaca, kalau Pak Tommy tadi katakan, itu buku petunjuk. Di produk-produk baru itu ada guidance book, guidebook, buku petunjuk. Tapi kita harus, setelah baca buku petunjuk, kita harus belajar mempraktekkan, buka televisi itu, hidupkan, pencet tombol sana sini sesuai dengan buku petunjuk. Kalau kita hanya baca buku petunjuk dan kita tidak pegang remote, ya TV itu tetap mati. Ya kan? Jadi ada pekerjaan lanjutan sesudah membaca, kita harus mempraktekkan. Nah, ini yang saya selalu katakan, mari kita jangan jadikan Tuhan itu hanya sebagai pengetahuan, ilmu pengetahuan, tapi jadikan Tuhan itu pengalaman pribadi antara kita dengan Tuhan. Banyak hal. Pengalaman pribadi, saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, berbeda dengan Pak Tommy Jaya, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, berbeda dengan Pak Budi Setiawan. Ya,
Pak Ibu Stara, Pak Koi, Pak Gunadi, semua kita berbeda-berbeda, ya. Pengenalan kita dengan Tuhan melalui berbagai macam yang Tuhan izinkan, sehingga kita mempercayai Tuhan, ya. Melalui apa? Melalui pengenalan akan Tuhan, pengalaman hidup, melalui penderitaan dan sebagainya. Silakan, ada teman-teman yang mau bertanya, mau tambahkan? Om John, Yuk. jadi memang mengenal Tuhan, untuk bisa mengenal Tuhan itu memang proses yang panjang ya, sampai seumur hidup kita. Itu proses yang panjang. Nah, tapi memang akan terlihat kita akan semakin mengenal Tuhan dan semakin dikenal Tuhan waktu kita itu menjadi pelaku-pelaku firman. Itu poin penting sih sebenarnya. Itu sebenarnya yang beritahu kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama yang tadi Pak Gunadi bilang. Atau dengan kata lain, kita menjadi pelaku-pelaku firman yang tadi Pak Tommy juga bilang. Jadi memang sekarang, yang tadi Om Joni bilang, jadi memang sekarang tujuan kita hari-hari ini adalah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan gitu. Nah, kalau lewat perenungan firman itu kan kita perenungan firman, melalui pengalaman pribadi, melalui komunitas itu kan kita mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan ya. Mengetahui pengetahuan tentang Tuhan, pemahaman Tuhan tentang Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar mau dikenal dan dikenal dan mengenal Tuhan, ya praktek yang tadi Om Jen bilang, pelaku firman itu nggak bisa. Itu yang harus memang menjadi sekarang tujuan kita. Memang itu kan, menjadi pelaku-pelaku firman kan. Itu Om John. Ya, ini ada WA dari Pak Stephen ya. Mengatakan kalau kita hanya tahu tentang firman Tuhan tapi tidak melakukan, nah ini satu hal yang menjadi perenungan kita juga bersama malam hari ini ya. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan tapi tidak melakukan, sama seperti Yakobus 1 ayat 23. Ya, jadi perlu membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan, ya. Jadi firman Tuhan itu baru lengkap, baru satu paket, ya. Jadi jangan kita cuma satu bagian aja membaca. Kita kalau hanya membaca dan tidak merenungkan, saya seringkali katakan kepada teman-teman ya, firman Tuhan itu menjadi hidup ketika kita membaca dan kemudian kita merenungkan. Seperti contohnya begini, waktu Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang pertama di Kana ya, di perjamuan kawin ya. Kalau kita hanya baca cerita itu ya kita tahu aja memang ceritanya kayak begitu. Tapi kalau kita merenungkan, kita mulai berpikir waktu Tuhan Yesus datang sama mamanya. Ini merenungkan. Terus mamanya bilang, Yesus, mereka ini kehabisan anggur. Terus Tuhan Yesus katakan, apa urusannya dengan aku? Ini kan mamanya yang tegur dia. Kelihatannya seperti agak kasar jawaban dari Tuhan Yesus. Kalau kita orang timur itu mengatakan agak kasar ya. Maksudnya kalau kita orang timur katakan, mah, kita kan tamu mah. Ya, masa kita yang mesti pikirin dia punya anggur. Nah, kalau ayat firman Tuhan agak keras kedengarannya, bacanya. Apa urusannya dengan aku? Waktuku belum sampai. Itu dia ngomong ke mamanya. Tapi mamanya ini bilang kepada pembantu pelayan-pelayan situ, apa yang dia suruh lakukan. Nah, saudara, waktu saya merenungkan itu, terus Yesus perintahkan, isi tempayan-tempayan itu dengan air. Nah, waktu mereka menimba air dalam tempayan itu, kemudian Tuhan Yesus katakan, cedok itu air dalam tempayan dan bawa kepada kepala pelayan pesta. Nah, saudara, waktu saya merenungkan itu, waduh, Yesus nggak campur sirup. Kalau orang di Sangir kan dulu pakai sirup ya, nggak campur sirup, cuma air putih, dan dia suruh dites. Itu untung orang pelayan itu dengar-dengaran loh. Kalau dia bilang, Tuhan ini cuma air putih nih bawa ke sana, nanti waduh, bisa dimarahin, bisa dibuang. Nah, waktu dia sementara dalam perjalanan terjadi mujizat perubahan air putih itu menjadi air anggur. Kita nggak tahu kapan itu air itu berubah, dan waktu sampai kepada tuan pesta itu, dia suruh cicipi. Dan tuan pesta itu katakan, waduh ini anggur enak sekali, kenapa baru disajikan terakhir? Dia tidak tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengadakan mujizat.
Nah, waktu kita baca itu dan kita renungkan baik-baik, maka kita bilang, wow, dahsyat men, luar biasa. Baru firman Tuhan itu menjadi hidup. Cerita itu menjadi hidup. Tapi kalau kita cuma sekedar baca lewat terus, itu nggak nyantol gitu loh. Orang Jakarta bilang, nggak ngefek. Tapi begitu kita renungkan, itu untungnya Alkitab katakan, renungkanlah firman Tuhan. Waktu kita merenungkan, baca pelan-pelan dan kita renungkan, maka firman Tuhan itu akan menjadi hidup, menjadi rema. Itu saya selalu katakan, mari kita renungkan firman Tuhan. Tujuannya apa? Jadi bukan sekedar kita baca tentang Petrus jalan atas air, itu kita semua sudah tahu cerita itu. Tapi waktu kita renungkan bagaimana waktu dia pertama mau turun ke air itu sedang bergelombang, bagaimana perasaannya dia, rasa takutnya dia, dan kemudian waktu Tuhan Yesus panggil dan dia memberanikan diri injak di atas air dan tidak tenggelam. Wow, itu dahsyat, itu pengalaman pribadi. Kita pun juga harus mempunyai pengalaman pribadi. Saya punya pengalaman pribadi bersama Tuhan, ya. 9 tahun Tuhan izinkan saya ada di dalam masa pembuangan. Saya punya pengalaman pribadi dan saya rasakan betapa Tuhan itu baik, luar biasa. Melalui pengalaman pribadi. Nah, saat kita merenungkan firman Tuhan itu, maka firman itu menjadi hidup. Begitu, teman-teman. Ayo, siapa yang mau bagikan kesaksian? Silakan. Bisa, boleh sedikit ya. Ya, silakan. Yang saya sampaikan tadi, untuk mengenal Tuhan itu melalui firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena saya dengar tadi kan temanya ini, tema pengenalan akan Tuhan. Jadi di dalam pemahaman saya bahwa yang sedang dibahas ini adalah buat orang yang belum mengenal Tuhan atau sudah mengenal Tuhan tapi tidak begitu melekat hatinya dengan Tuhan. Makanya tadi saya menyampaikan bahwa untuk mengenal Tuhan lebih dalam yang melalui firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan itu ketika kita baca timbul iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan maka iman kita itu timbul, muncul di dalam hati kita, bertambah dan bertambah. Nah, sehingga kita terhubung dengan Tuhan. Jadi kita perlu iman, bahkan untuk keselamatan. Efesus 2 ayat 8 berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi iman itu begitu penting. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan itu internal kita dulu yang dibenahi. Iman kita dibenahi melalui pembacaan firman Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan Efesus 2 ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu terhubung untuk menjangkau keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Nah, ini iman yang menurut Rasul Paulus atau sering dikatakan saving faith. Iman yang menyelamatkan. Yang dikatakan tadi oleh brother saya, kakak saya ini, Pak John, Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu betul. Sesudah iman kita beres, hubungan kita dengan Tuhan sudah beres melalui perenungan firman Tuhan, baru kemudian kita mempraktekkan itu. Karena kalau iman menurut Rasul Paulus itu iman yang menyelamatkan, saving faith. Yang dikatakan tadi Yakobus, tanpa iman tanpa perbuatan adalah mati, itu living faith. Iman yang hidup. Di mana iman yang kita punya itu ya kita hidupi dalam kehidupan kita, itu living faith. Betul tadi yang dikatakan oleh Pak John, kita tidak hanya membaca, kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang di Yakobus, living faith. Jadi harus seimbang antara membaca dan menerapkan. Terima kasih. Thank you, Pak Tommy Jaya. Luar biasa. Jadi semakin lengkap ya pengetahuan kita tentang Allah yang kita sembah. Jadi benar, kalau kita mau memilih Allah, menyembah Allah yang hidup, kita harus tahu persis Allah yang kita sembah ini sanggup nggak kira-kira menolong kita. Misalkan kita ini mau menghadapi pemilu, kita mau jatuhkan pilihan kepada siapa? Kira-kira dia bisa membawa bangsa kita ini ke arah yang lebih baik atau mungkin menjadi lebih rusak. Nah, itu kita harus
pelajari. Tuhan kita yang ada ini telah memberikan satu buku kepada kita, Alkitab, untuk kita mengenal pribadi Ali melalui membaca buku. Kayak Pak Tommy ini menjadi penasihat hukum, belajar membaca buku-buku hukum, referensi-referensi hukum, sehingga beliau bijak ya dalam membela sebuah perkara. Karena membaca, melihat pengalaman-pengalaman orang dalam buku-buku yang mereka tulis sebagai referensi. Nah, ini kita juga membaca kebenaran firman Tuhan untuk mengetahui seberapa hebat sih Tuhan kita yang kita sembah. Kalau saya memilih mengikut Tuhan, saya harus tahu dulu Tuhan yang saya pilih, Tuhan yang saya ikuti. Seberapa besar kuasanya, seperti yang disaksikan Ibu Stara. Tuhan itu hebat, maha kuasa. Ketika kita berteriak, sepersekian detik, Tuhan langsung menjamah, menolong, meluputkan kita dari mara bahaya. Sebabnya luar biasa Tuhan yang kita sembah ya. Ketika kita datang kepadanya, kita duduk di bawah kakinya, kita sampaikan semua doa-doa kita. Nah, ini Tuhan itu maha mendengar. Kenapa dia maha mendengar? Karena dia tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau Tuhan itu ada di Timur Tengah, dia nggak dengar kita doa. Kita mungkin mesti pakai video call dengan Tuhan. Tapi sekarang tidak. Begitu kita mengalami kecelakaan, kita berteriak nama Tuhan. Saat itu juga Tuhan menolong kita. Amin. Yang saya tahu, Tuhan itu tidak pernah tergesa-gesa, tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Itu pengalaman saya. Saudara, malam hari ini kita bisa sharing apa yang kita alami, kesaksian hidup yang kita alami ya, melalui penderitaan, sakit penyakit, kesulitan dalam bisnis, masalah rumah tangga. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka Dia adalah Allah yang setia. Karena kita adalah anaknya, maka Dia akan memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya, seperti saya punya anak, waktu dia sakit ya, saya mau lakukan apa saja demi anak saya supaya dia sehat, dia pulih. Ya, sebagai Bapa yang baik, Tuhan amat terlebih care dengan kita. Ya, begitu kita mengalami sakit, kita mengalami kesulitan, Bapa di surga itu nggak bisa tenang hatinya melihat anaknya. Kita juga sebagai orang tua punya pengalaman kan, bagaimana waktu dengar anak kita sakit, kita bisa nggak tidur berhari-hari menunggui anak kita di rumah sakit, stres dan lain sebagainya kita alami. Bapa pun demikian. More than that, lebih dari itu Bapa di surga mengasihani kita. Karena kenapa? Karena kita adalah anak kesayangan Bapa, biji mata Allah. Nah, perlu kita mengenal Tuhan dengan lebih sempurna, lebih baik ya. Jangan cuma hanya tahu saja. Banyak orang cuma tahu Tuhan. Oh ya Tuhan, ya itu Trinitas. Ya dia anak Bapa, ada Roh Kudus. Ya, 3 dalam 1. Bukan cuma itu, tapi kita punya pengalaman pribadi ya. Pak Tommy itu kalau cuma sekolah sampai sarjana hukum maupun master, kalau tidak pernah membela perkara, sama juga. Jadi ilmu itu hanya jadi bagian dari pelengkap hidup. Tapi setelah menangani perkara-perkara yang kecil, perkara yang besar, sehingga makin dikenal orang. Itu dia, ya. Gimana Pak Tommy? Harus praktek ya. Asik. Ya. Makanya orang bilang ke saya bilang kalau saya cerita tentang penjara itu bukan cerita orang, bukan kata orang, tapi itu pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Itu membuat saya kuat sampai hari ini. Kayak Ayub dong ya? Iya. Saya dengan Ayub beda-beda dikit, Bos. Bukan dari kata orang ya? Bukan kata orang. Enggak, maksudnya bukan dari kata orang. Iya. Ngalamin sendiri. Kami sendiri. Saya dengan Ayub dalam satu hari yang sama loh. Ayub dalam satu hari, semua anak-anaknya mati, semua hartanya habis. Satu hari. Saya juga dalam satu hari, ketokan palu, semua aset saya dirampas negara. Saya langsung masuk penjara. Ya, dalam satu hari yang sama. Tapi Pak John, di akhir kitab Ayub, Tuhan gantikan 2 kali lipat semuanya. Ya, ini sekarang di akhir Ayub. Ya, Tuhan sedang proses penggantian kepada saya ini.
Haleluya. Jadi itulah pengalaman pribadi saya dengan Tuhan tak tergantikan. Dan sekarang ya melalui pengalaman itu saya bisa membantu teman-teman yang mengalami masalah. Jadi kita ini menjadi kuat karena ada rasul-rasul yang sebelum kita. Ya, Paulus, Stefanus, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel, melalui pengalaman mereka, Ayub, Yusuf, melalui pengalaman mereka, siksaan yang mereka derita, membuat kita menjadi kuat malam hari ini. Amin. Ya, kalau tidak ada pengalaman mereka, kita itu nggak punya guidance, nggak punya buku petunjuk. Iya, nggak punya cerita. Yang dengar Pak Tommy ini waktu dia belajar, pasti banyak kasus-kasus orang yang dia pelajari, sehingga dia bisa dengan cakap bisa membela orang-orang yang bermasalah. Jadi pengalaman orang-orang yang lebih dahulu dari kita, penderitaan yang mereka terima itu membuat referensi bagi kita menjadi kita kuat malam ini. Itu pengalaman saya. Saya percaya juga kalau kita nggak pernah sakit perut melilit-lilit, kita nggak, orang sakit perut kita nggak bisa cerita ke dia, minum aja air panas tetes minyak kayu putih. Nah misalkan karena kita pernah sembuh dengan minyak kayu putih dan air panas, makanya kita bisa ceritakan ke orang dan dia kebetulan menggunakan itu dan sembuh. Ya Pak Stefan. Ya. Angel mau bertanya, Angel. Ya, shalom. Ya, salam Pak Stephen. Ya, saya mau bersaksi aja pengalaman pribadi saya bersama Tuhan, Pak John. Ya, silakan Pak. Ya, yang bersaksi pengalaman saya bersama Tuhan, saya kan sakit stroke. Ya. Waktu sakit stroke, ternyata dokter bilang saya pembuluh darah saya pecah dan saya harus dioperasi. Dan dokter bilang biasanya kalau pembuluh darah pecah, itu orang kebanyakan katanya sih susah untuk selamat. Untuk selamat karena pembuluh darah saya pecah kan. Yeah. Nah, akhirnya saya dioperasi. Patok kepala saya dibuka, terus saya dioperasi sebelah kanan sini. Nah, yang mau bersaksi itu pengalaman pribadi saya bersama Tuhan waktu itu sebelum katanya besoknya malamnya harus dioperasi besoknya kan. Terus saya teriak dalam hati, Tuhan, tolong saya Tuhan, saya bilang Tuhan. Saya mau dioperasi Tuhan. Terus akhirnya besokannya saya dioperasi, setelah dioperasi dokternya bilang, biasanya kalau pasien sudah dioperasi nggak bisa ngomong, tapi saya hari itu juga bisa ngomong lancar. Kata itu benar-benar bisa Tuhan katanya. Nah itu banyak. Itu kan sudah itu setelah dioperasi mata saya juga buram, terus otak saya tidak berfungsi. Setelah saya akhirnya sama istri saya dibawa ke daerah Jawa berobat, saya terus teriak sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, saya bilang Tuhan. Bahkan saya sendiri udah hampir putus asa, saya bilang Tuhan, daripada saya hidup begini, mending lebih baik Tuhan cabut, Tuhan ambil saya deh, saya bilang kan. Akhirnya Tuhan masih kesempatan sama saya lagi. Dalam 1 bulan mata saya yang tadinya buram, sekarang puji Tuhan 90% sudah melihat, bahkan otak saya yang tadi tidak bisa berfungsi, sekarang puji Tuhan udah bisa berpikir, bahkan udah bisa mengingat masa lalu lagi. Bahkan sampai sekarang banyak mujizat Tuhan nyatakan buat saya sampai sekarang ini, Pak John. Itulah pengalaman saya bersama Tuhan. Itu benar-benar saya rasain itu. Benar-benar sampai sekarang. Dari pertama saya terus sampai sekarang itu, Pak John. Ya. Jadi cuma itu aja saya mau kasih saksi saya. Terima kasih Pak John. Haleluya. Bagi yang lainnya ya. Terima kasih. Ya. Itu pengalaman pribadi yang meneguhkan umat-umat Tuhan, meneguhkan kita semua. Apa yang dikatakan oleh manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, Pak Stephen sendiri sudah kasih kesaksian malam hari ini, betapa Tuhan itu ajaib waktu menolong kita ya. Kita tinggal berseru, Yesus itu hanya sejauh doa. Ya. Ya. Jadi begitu Pak Stephen berseru, mata yang tadinya dokter bilang itu kabur, susah melihat, sekarang sudah bisa melihat dengan jelas dan sudah bisa mengingat masa-masa lalu, ya, memori-memori tempo dulu. Nah, haleluya. Cuman sekarang posisinya sekarang saya belum bisa berdiri, belum bisa berjalan aja Pak John. Ya, imani kalau sudah Tuhan sembuhkan otaknya, matanya, maka harus imani pasti bisa berjalan. Tuhan tidak mengerjakan separuh-separuh. Ya, dia menciptakan bumi semua lengkap, baru dia beristirahat. Amin. Jadi Pak Stephen harus beriman
bahwa Tuhan Iya. akan melengkapi seluruh kesehatan Pak Stephen sampai Pak Amin. Stephen boleh berjalan dan menjadi Amin. kesaksian bagi orang-orang. Tuhan memberkati Pak Stephen, tetap semangat ya, jangan putus asa, serahkan Ya. semua kepada Tuhan. Amin. Amin. Ada lagi Ya. yang mau tambahkan, mau bersaksi? Malam hari ini luar biasa. Angel tadi sudah buka mic, Angel mau bicara? Angel mau kesaksian atau mau bertanya? Halo Angel. Haleluya. Masih ada lagi yang mau bersaksi? Sebelum saya serahkan kembali ke Pak Tio Budi untuk berdoa buat kita semua. Ada lagi? Ibu Noni mau kesaksian? Angel? Dennis, Om. Belum ada Pak John saya. Oh, kita nanti berdoa ya. Nanti Pak Tio berdoa buat Ibu Noni juga ya. Dia sedang menghadapi masalah hukum. Tuhan tolong kiranya ya, memberikan Amin. pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Yang penting kita tetap percaya dan tetap yakin bahwa Allah adalah pembela kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Puji Tuhan. Pak Wijaya ya. Pak Tommy itu pembela, tapi Tuhan itu pembela yang agung, ya. Penasehat yang ajaib. Haleluya. Pokoknya tetap semangat ya, semua jemaat Komsel Tegar. Jangan pernah menyerah ya. Ya. Ya, kita harus banyak berdoa hari-hari ini karena negara kita akan menghadapi satu pemilihan umum. Ya, apa yang Tuhan berikan kepada bangsa kita, bangsa kesayangan Tuhan, biar Tuhan memberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang membawa kemakmuran, ya, perlindungan buat seluruh umat manusia yang ada di Indonesia, khususnya buat umat Kristen yang minoritas. Ya, hari-hari ini kita harus banyak berdoa karena peperangan yang terjadi di Timur Tengah sana itu sedikit banyaknya punya dampak terhadap gereja Tuhan di Indonesia ini ya. Karena mereka yang tidak mengerti itu ya selalu menyamakan bahwa Hamas itu seperti Islam dan Israel itu Kristen, padahal orang Kristen sendiri di Israel itu sedikit sekali jumlahnya. Ya, jadi kita harus berdoa ya Tuhan menolong agar supaya sebelum kedatangan Tuhan kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya, saya akan kembalikan kepada hambanya untuk mendoakan kita semua. Saya cuma titip doa buat Ibu Noni, Pak Budi Setiawan, Ibu Noni, terus kemudian ada Pak Stephen. Ini Angel ini Dennis ya? Bukan ya. Ya, Dennis, silakan. Dennis? Oh, bukan ya. Angel, ada yang mau ngomong, Angel? Atau kepencet kali mic-nya ya? Okay. Dennis, silakan Dennis. Dennis, ada yang mau tambahkan? Enggak, Pak Tio dia enggak. Ya, kita mau berdoa buat Ibu Noni, Pak Stephen. Siapa lagi yang mau ada permohonan doa malam hari ini? Ibu Stara juga, oh ya Ibu Stara juga biar Tuhan pulihkan semuanya ya. Nah, oke. Terima kasih banyak semua yang sudah hadir malam hari ini. Nanti saya serahkan kembalikan ke Pak Budi Setiawan untuk mendoakan kita semua malam hari ini sekaligus menerima berkat dari Tuhan. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau akhiri ibadah komsel kita malam ini. Kita mau sepakat berdoa buat beberapa teman kita yang kita perlu dukung dalam doa. Mari kita satukan hati kita mau datang kembali sama Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur sekali lagi buat kasih setiamu dan buat kebaikanmu Tuhan. Malam ini kami sudah dengar firman-Mu, kami sudah terima firman-Mu, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang meteraikan firman-Mu dalam hati kami, menjadi rema dalam nama Tuhan Yesus, bukan sekedar hanya didengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, di mana dalam kehidupan yang akan datang Tuhan,
Kami mau mengenal Engkau lebih lagi dan kami mau dikenal oleh Engkau Tuhan, lebih lagi Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus, mampukan kami benar-benar mengenal Engkau dan dikenal Engkau Tuhan melalui menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi meteraikan firman-Mu dalam setiap ulu hati kami, menjadi kekuatan buat kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, malam ini juga kami sepakat berdoa buat ada beberapa teman kami Tuhan yang butuh dukungan doa. Malam ini kami mau menyerahkan Ibu Stara dalam tangan Engkau Tuhan. Kami percaya dengan kejadian yang dialami, tapi kami tahu Engkaulah tabib segala tabib, dokter segala dokter, Tuhan penyembuh kami dan mujizat masih ada Tuhan. Oleh dan sebab itu Tuhan kami serahkan Ibu Stara dalam tangan Engkau Tuhan. Proses kesembuhannya akan berjalan dengan baik sehingga pada waktunya Tuhan Ibu Stara akan kembali pulih seperti dia kala Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai setiap apapun yang dia butuhkan Tuhan, entah itu dokter, entah itu pengobatan alternatif, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami juga berdoa buat Ibu Noni. Ya di mana juga Tuhan dia sedang mengalami masalah dengan hukum Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan pembela dia ya Tuhan. Kami tidak tahu permasalahannya sampai di mana, tapi Engkau Tuhan tahu lebih lagi. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, beri kekuatan buat dia, sehingga apapun yang dihadapi, dia tetap percaya kepada Engkau, bahwasannya Tuhan tetap menolong dia ya Bapak. Dan masalah hukum yang dihadapi, biar penegak-penegak hukum boleh berlaku dengan benar, berlaku dengan bijak dan sangat. Amin. Kami berdoa buat Pak Stephen Tuhan, kesetiaan juga Tuhan lihat, untuk terus mengikuti Komsel Tegar, dengan keberadaannya Tuhan, Tuhan pulihkan kembali dari stroke-nya, dari penyakitnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat masih ada dan Tuhan pulihkan kembali Pak Stephen Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi peserta Komsel yang hadir malam ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai mereka, memberkati mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang letih lemah Tuhan berikan kekuatan kembali Tuhan. Yang punya masalah Tuhan bebaskan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami selesai Komsel malam ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami percaya malam ini kami sudah terima berkat daripada Engkau ya Tuhan, melalui firman-Mu. Engkau Roh Kudus yang menyertai kami, melindungi kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak semuanya. Koi, terima kasih. Pak Akoi, terima kasih. Terima kasih. Pak Stephen, Sama-sama. Terima kasih. thank you. Tuhan memberkati. Terima kasih ya.